bini nak memamai laki, maka lakinya akan stroke. As-Sanabil TV. Bapak Ibu yang kami hormati, acara keempat ceramah agama seputar Isra Mi'raj dan hikmah yang berkandung dari peristiwa tersebut yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Jelang Syahdaula. Beliau adalah Ketua Yayasan As-Sanabil Banjarmasin. Kepada Ustaz kami mohon dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني الفهم القويم. أما بعد. Hadirin hadirat pecinta majelis Isra dan Mi'raj bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Kembali marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukur atas kudrat iradah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala telah mengambil kita, menempatkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majlis peringatan Isra dan Mi'raj kunjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini mengantarkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mulia dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan peringatan kita pada hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab Allah memberikan ridha-Nya, menurunkan rahmat barakatnya, mengampuni dosa-dosa kita seumur hidup, dosa-dosa kita kecil, besar, begitu juga kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi menjadi ibu, mudah-mudahan kita datang dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Amin ya Allah. Ini apa beratan ini? Perasaan ini mendoakan yang belum dapat juga. Menentukan Tuhan.
Dari kebili jangan. Salawat, salam, serta pujian-pujian yang tadi kita sampaikan, mudah-mudahan terima oleh Allah disampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat, mudah-mudahan langsung inallah dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Terima kasih kepada pembawa acara. Terima kasih yang tidak terhingga kepada panitia pelaksana peringatan hari besar Islam yang telah memberikan kepercayaan lawan diurut untuk kita bersama-sama memperingati Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi wabil khusus hati ulun telah menghubungi ulun, kemudian ulun juga mohon maaf Bapak tim podcast Asanabil TV dan doanya mudah-mudahan pengurusan kami untuk menjadikan TV, stasiun TV yang sesungguhnya mudah-mudahan menjadi kenyataan. Amin. Dan mudah-mudahan kita doanya juga berdasarkan sekolah kita berdasarkan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan murid-murid kita, anak-anak didik kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh-saleh. Amin. Anak-anak kebanggaan kita dunia dan akhirat. Sekali lagi jazakumullah khairal jazaa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi surah yang dibacakan oleh Qari adalah surah Al-Isra, atau kita juga mengenalnya Bani Israil. Pada surah ke-17 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, kita biasa menerjemahkan Maha Suci Allah. Itu ketika kalimat tasbih disandarkan kepada Allah, kita menyebutnya Subhanallah. Tapi surah ini disandarkan kepada Al-Ladzi, isim mausul penghubung dari satu kalimat kepada kalimat yang lain, dan artinya sama. Subhana, Maha Suci Allah. Allah Maha Suci. Allah Zat yang tidak memiliki sifat-sifat kekurangan, karena Sidin berisi sifat kesempurnaan. Dan yang menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan yang tidak bisa didekati kecuali oleh orang yang suci. Karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah tidak langsung mempertemukan Nabi Muhammad dengan beliau sebelum disucikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, malaikat Israfil untuk melakukan syaqqus sadr. Syak artinya pembedahan, sadr artinya
dada. Dari mana dada Nabi dibedah? Min subrati nahrihi ila fawqa surratihi, dari bawah tenggorokan sampai atas pusat beliau yang mulia. Untuk apa? Untuk dikeluarkan hati Nabi. Kenapa dikeluarkan? Untuk dibersihkan. Pertanyaannya, apakah hati Nabi kotor? La, bal zadahu tuhran ala tuhrin. Sudah bersih tambah bersih. Ibu biasa di dapur cuci piring, cuci gelas, apalagi sendok, garpu, mangkok, macam-macam. Bersih dengan deterjen, kemudian diisahkan bahasa Banjar. Besok mau memakan, dilap lagi. Kenapa dilap? Tambah bersih lagi. Bapak, yang barangkali musim hujan, habis pulang kerja, habis mengajar, habis di kantor, cuci kendaraannya, sepeda motornya, mobilnya. Besok mau berangkat pagi, ambil lap, dilap lagi. Kenapa? Supaya lebih bersih. Ketika Jibril melihat hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terdengar suara yang paling indah. Pernah dengar suara hati Nabi? Bunyinya sesuai dengan detak jantung. Allah, 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 dan seterusnya. Sir Nabi bunyinya Allah, hati Nabi bunyinya Allah. Nah sekarang pernah kalian mendengar suara hati kalian? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Hati ulun bunyinya duit, duit. Hati ibu barangkali enggak ingatan lawan emas, 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 emas. Ada empat perkara hati kita bunyinya. Hati kita berbeda dengan hati Nabi yang sudah bersih. Hati kita bunyinya kaitannya satu dengan nafsu, kaitannya dua dengan syahwat, kaitannya juga dengan dunia. Kemudian yang keempat waswas asyaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hati kita. Kenapa? Hati kita masih kotor. Kenapa kotor? Karena empat perkara tadi. Empat perkara. Lalu apa yang kita bersihin? Mau kada mau, yang kita bersihin adalah paling kada satu, al-hasadu, hasad, hasad, iri dengki, yaitu melakukan suatu pekerjaan sama dengan pekerjaan orang lain, tapi untuk menghancurkan pekerjaan orang lain. Itu iri dengki. Penyakit hati yang paling tua yang dilakukan oleh orang yang paling tua, yaitu iblis, laknatullah. Iblis meniupkan dengki, iri dengki kepada setiap kita dengan profesi yang sama. Guru lawan guru berakhirnya, kepala sekolah lawan kepala sekolah, sekolahan lawan sekolahan, sampai pengunjungan lawan pengunjungan. Melihat kawan labuh di keruduknya seset dapat, labuh lagi di keruduk seset dapat lagi. Kawan yang ketiga ada yang ngomong aja dapat terus. Aku pada sing dapatan lagi, diambil saja juga tuh, diambil tawaran saja, tawaran. Kira-kira, alhamdulillah sama ada dapat ya, sama ada dapat. Tenang ada di hati kita, hati-hati Nabi saking bersihnya. Saking bersihnya, kalau Nabi dah, ala wa inna fil jasadi
idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahui bahwa di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita ada yang namanya mudghah, segumpal daging, di mana apabila baik segumpal daging itu baiklah seluruh batang tubuh kita. Apabila rusak, rusaklah seluruh batang tubuh kita. Ala wahiyal qalbu, perhatikan ujar Nabi, itulah al-qalbu. Apa qalbu? Apa? Kita biasa mengajarkan kepada anak-anak H-A-H-E-D, hati. Hanya ya tadi hasad. Nah, lalu bagaimana kita lihat hati Nabi yang luar biasa bersihnya, memancar ke seluruh batang tubuh sidin, nur bahasa kita. Kemudian bahasa yang lain tadi Ibu menyebutkan iman. Semakin bercahaya, semakin gamblang hati kita, berpengaruh kepada seluruh batang tubuh. Bila dia ke mata, maka matanya jadi baik. Bila dia ke mulut, mulutnya jadi baik. Bila ke tangan, tangannya baik. Bila ke kaki, kakinya baik. Bila ke seluruh tubuhnya tidak ada yang tidak baik. Semuanya kebaikan. Hati Nabi. Ketika beliau berjalan, ketika beliau berhenti, maka terciumlah batang tubuh Nabi yang mulia, harum. Tadi disebutkan ta'assaratit turqu wal manazil, menjadi wangi, menjadi harum. At-turuq, jalan-jalan yang dijalani Nabi, menjadi harum, menjadi wangi. Al-manazil, tempat-tempat yang disinggahi oleh Nabi. Kenapa? Hati beliau bersih. Coba, karena hati kita tadi sembahyang saja ada kekakuannya. Kalau diumpamakan oleh Allah orangnya sembahyang tapi sembahyang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sembahyang orangnya tapi sahun, lupa lawan Allah. Pada sampai di situ yuraun, tujuan sembahyangnya kadang mencari redha Allah, kadang mencari rahmat Allah, kadang mencari ampunan Allah, tapi yang dicari justru pandangan orang lain. Nah, karena itu kenapa kita memperhatikan hati kita? Karena Allah memandang hati kita. Hari ini sebagus apapun pakaian kita, ada Allah pandang. Yang Allah pandang hati kita. Kenapa pakaian kita bagus? Untuk apa kita berpakaian? Di sanalah nilai yang tadi baik atau buruknya hati kita. Allah dibuka dada Nabi, dilihat tadi hati Nabi, kemudian hati yang luar biasa selalu ingat Allah, 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 Allah. Coba lihat, dengarkan suara hati. Bisa mendengarkan suara hati. Caranya ulama-ulama tarekat untuk mendengarkan suara hati satu, batang tubuh kita suci dengan wudu. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, pejamkan mata, buka telinga. Kemudian apa yang didengar hendakkan di hati. Namun kita memejamkan mata, menghadap kiblat, sudah suci lahir batin, insya Allah apa yang didengar akan masuk ke dalam hati kita. Umpamanya ulun yang memejam mata, yang buka telinga, yang buka hati dia, maka pada saat yang fokus itulah yang dia dengar dari suara hati dia. Kalau itu dari luar, umpamanya
Puja kulun Astaghfirullah 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 Astaghfirullah. Kalau kita muhasabah, satu tarikan nafas saja ini anak itu sudah liur. Kenapa? Fokus. Makanya ada kalimat dalam pembelajaran, tetap fokus, mendengar, melihat, fokus. Karena ada yang mendengar. Tetap fokus, mendengar, melihat, fokus. Sambung lagi, ya Allah, 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 ya Allah. Awal mula Ustaz Arifin bila sidin hendak muhasabah fokus berdatang karena sidin menyampaikan doa-doa nangis kalau kita berdatang. Kenapa? Karena pada saat itu kita menyengaja datang, kemudian duduk dengan memilih tempat baju putih. Itulah suasana batin kita ikut luar biasa. Nah, Nabi di belah dada sidin itu kurang lebih 4 kali tidak tolong. Satu ketika masa kanak-kanak di bawah asuhan Bunda Halimatus Sa'diyah. Kemudian ketika remaja dan ketika menerima wahyu pertama. Kemudian yang keempat pada saat Isra dan Mi'rajnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tercepat. Yang kedua, yang mesti kita bersihkan barasihnya di dalam diri kita kaitannya dengan hati adalah T, yaitu takabur. Apa takabur? Sombong, congkak, angkuh. Dan orang takabur itu, orang congkak itu, orang sombong itu matinya kadang hinap. Ada orang mati hinap. Mati kadang hinap. Dan keadaan di dalam kubur ujar Nabi, dia akan dihimpit oleh bumi, tulang rusuk kanan pindah ke kiri pindah ke kanan. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, dalam keadaan congkak, dalam keadaan takabur. Nah, kita obati dengan cara tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati. Rendah hati. Nabi luar biasa rendah hatinya. Kalau tadi ayat yang dibaca surat Yunus tentang wali yang baru saja kita peringati haulnya abad dulu sekumpul. Sidin itu bila kedatangan tamu, banyak tamunya, kemudian disurungi banyunya ada habis. Sidin tunggalakan dalam satu gelas, kemudian sidin minum. Apa udah sidin? Ambil berkah tamu. Hari ini ada mengumpulkan baju biar minum, wali biar. Dan kawan akan mengumpulkan itu kalau ke WC, ya awasnya diguru, mau entah apa-apanya. Nah, kawan daripada ke WC lah. Padahal Nabi menyebutkan asarul mu'min la yajuz, bekasnya orang beriman itu ada yang disebut najis. Kita bahas orang adalah jijik perasaan. Ibu pernah latihan memutar gelas, memutar cangkir yang pernah diminum lagi pian. Ayo Bu. Ibu ini kali ini apa? Ya tadi ibu ini berdiri lah. Harusnya pakai berdiri. Dia apa? Pernah kamu minum bekas apa lagi? Pernah ya kawan. Itu Siti Aisyah buat
Jadi Siti Aisyah itu bila habis minum Nabi diputar sidin mulut sidin. Kenapa? Supaya tersentuh bekas daripada minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Nabi saking tawaduknya, saking rendah hatinya. Kalau kita baca burdah, ada lagi tak? Baik ingatan. Ja'at li da'watihim asjarun sajidatan tamshi saking bila qadami. Rasul itu saking tawaduknya alam semesta ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pohon-pohonan, batu-batuan dari salam lewat sini. Nah, datanglah seorang Yahudi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, apabila engkau bisa memindahkan itu pohon korma ke hadapan pihak, ulun masuk Islam. Apa ujar Nabi? Ta'ali, sini korma. Pohon korma tercerabut, kemudian datang awadan Nabi tanpa hadami, tanpa kaki, tapi langsung dengan pohon-pohonnya. Kita yang tawadhu, yang taat, kemudian bakti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakti dengan orang tua, ya pasti kehidupannya bagus, kehidupannya sejahtera, bahkan bahagia. Tapi bila ada orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada kedua orang tua, tidak taat kepada guru, itu berat kehidupannya. Menjalani hidup begitu beratnya. Nah, yang berikutnya, setelah Nabi sudah disucikan, setelah Nabi sudah dibersihkan, ini isyarat buat kita ketika kita mau menghadap Allah, wajib hati kita sudah bersih, sudah suci. Kenapa? Karena yang dipandang Allah adalah hati kita. Ada lagu kainnya bunyinya. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir pandangan manusia, utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Batin kita minta pandang lawan orang lain, lawan manusia. Ini sesuai lawan keyakinan kita. Bila keyakinan kita Allah nomor satu, Allah diutamakan, Allah diprioritaskan, Allah wahdaniyah kan ini nomor satu kan, maka kita tidak berani menomorsatukan ma'andak keyakinan kita lebih daripada keyakinan kepada Allah. Jadi itu tadi, mudah-mudahan peringatan ini dapat menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan akal kita dianggap di atas daripada keyakinan kepada Allah. Jangan keyakinan kita dianggap di atas daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila keyakinan kita dianggap di atas dari keyakinan kepada Allah, lihat contohnya. Ada iblis tadi, ada Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan, ada lagi Qarun mengaku diri paling sugih, ada lagi di zaman Nabi Abu Lahab sama Nabi Sulaiman mengaku paling mulia. Tabban laka ya Muhammad, alihada jamatana, celaka Muhammad, hanya gara-gara ini kami dikumpulkan di Bukit Safa. Celaka Allah
apabila sudah mencintai hambanya, Allah akan membela. Allah akan membela ibu. Bila kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita menolong, saat ini kita menyiarkan yang namanya syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi bagi orang yang tidak hadir dalam majlis semacam ini, majlis rajab, majlis maulid, majlis yang lainnya. Kenapa? Kita sedang menolong, membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru, seorang kepala sekolah memikirkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin seperti itu, karena rumusnya seperti ini dalam beragama. Apapun siapapun yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita memuliakannya, yakin pasti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apapun siapapun yang dimuliakan oleh Allah, kita meremehkannya, pasti kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Firaun hina? Kenapa Namrud hina? Karena menghinakan utusan-utusan Allah. Firaun menghinakan Nabi Musa, Harun menghinakan Nabi Musa, Namrud menghinakan Nabi Ibrahim, sampai sedih dibakar. Allahu Akbar. Nah, orang-orang yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus langsung kepada bagian yang kedua, karena sudah bersih hati kita, maka kita insya Allah bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui contoh yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu Mi'raj beliau. Mi'raj artinya apa? Dinaikkannya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha ila Hadratil Rabbul Jalil, kepada Tuhan yang Maha Agung, yaitu melalui salat. As-salat Mi'rajul Mukminin. Salat itu media alat buat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pernah ibu bapak bertemu Allah? Setiap hari 5 kali kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal hati kita bujurkan bertemu Allah atau tidak, merasakan tadi kita bertemu Allah atau tidak. Tinggal kita masing-masing. Maka wajar kalau diadakan peringatan semacam ini, saling mengingatkan satu lawan lain. Perlu diingatkan oleh acara ini, kita berataan diingatkan oleh acara semacam ini. Untuk apa? Untuk bujurnya kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita salat, maka salat yang kita lakukan setiap waktu, yang dalam sehari semalam 5 kali, maka pada saat itu kita akan kembali mengingat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu kali kita salat, maka rukun Islam yang kelima-limanya termasuk berapa? Rukun Islam yang pertama syahadat ada dalam salat. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu, ketika kita mengucapkan itu, Allah ada nama al-asma'ul husna min asma'illah Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Apa artinya menyaksikan? Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui kita. Itu maksud daripada Asy-Syahid, mencakup 3 hal. Nama Allah yang lain, Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan ini wahdaniyah Allah, masuk dalam otak logika kita, masuk dalam hati kita. Wanilah kira-kira amun Allah melihat, amun Allah mendengar, amun Allah menyaksikan kita. Ada wani macam-macam hati kita, kecuali hanya Allah. Kemudian yang kedua, salat yang kita gawe aqwalun wa af'alun mustata'atun bitakbir wa muqtatanatun
taslim. Yang namanya salat itu dilakukan dengan aqwal, ucapan Al-Fatihah, surah, bacaan-bacaan yang lain, muftatahatun bil takbir. Kemudian ada lagi dimulai dengan takbir, takbiratul ihram. Paham takbiratul ihram? Takbir yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita melakukan hal-hal yang lain. Ujar ulama, batulat salatu, batalah salat kita. Maka tadi ada berhubungan lawan Allah. Kenapa sampai hancur salatnya? Gara-gara tadi takbir yang salah saja. Makanya dalam salat, mohon maaf, satu yang kita ingat ada 3 hal ibu bapak yang mesti kita ingat dalam salah. Satu, kita kawal menggali pertolongan rahmatnya Allah. Kemudian yang kedua, karena itu rahmat Allah, Allah memandang kita tadi, maka kita ada wali sembarangan. Ada wali sembarangan. Ini kayak pas sembahyang pakai baju apa lagi? Baju guringgo. Daftar daftarnya balobang-lobang pulang. Habis masak sembahyang zuhur, sembahyang Senin, nah pakai baju tadi daftar. Sementara hari ini nah bungas-bungas kalau bungas-bungas. Kenapa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kayak itu? Karena tadi kita kada paham dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, dalam ibadah terutama dalam salat, kita pengen salat kita diterima oleh Allah. Ingin kita berhadapan dengan Allah, diterima oleh Allah. Jangan tadi sampai sahur, jangan sampai tadi yura'u, apalagi dalam komunitas masyarakat. Wayamna'unal ma'un, kada peduli lawan orang lain. Baik, yang berikutnya habis salat puasa. Para belum puasa sudah, harinya tanggal 15 sudah panitia tadi 15 Rajab, berarti setengah bulan lagi Syaban, habis Syaban hari raya. Kada lagi puasa lah. Kada lagi puasa. Kenapa? Konsum sudah nukar baju, nukar macam-macam. Kesan apa ya? Kesan hari raya, baru puasa lagi. Yang berikutnya zakat. Zakat apa artinya? Bersih. Orang yang mau salat menghadap Allah, pakaiannya bersih, batang tubuhnya bersih, tempat salatnya bersih. Artinya tambah lagi satu, adab salat atau rahasia salat. Agar apa? Agar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya haji. Haji adalah qasdu baitillahil haram. Berataan mudah-mudahan kita kumpul di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan umrah, untuk melaksanakan ibadah haji. Anda naik haji berapa? Kita sudah menaiki haji. Satu, amalannya gampang, yakin kawan Allah Subhanahu wa taala. Yang menaikkan haji itu Allah, bukan duit, bukan kesehatan, semuanya atas kuasa Allah. Kemudian yang kedua, jangan lupa salawat lawan Nabi. Yang ketiga, berbakti lawan orang tua. Kemudian yang keempat, rancak-rancak membaca talbiyah. Oh, talbiyah ibu? Tadi mengajari murid kita lah. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni, wajahnya seri-seri penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Tuhan memberkati amal ibadah insani. Semuanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik
tiap hari 1 juta. Coba, apa enggak? 1 juta. Dari mana duitnya aja? Ada percaya berapa Tuhan? Maka kisah Tuhan tadi. Keyakinan kepada Allah di atas segala-galanya. Dan bila jalankan ke Hasan Nabil, itulah kuasa Tuhan. Bukan kuasa kami, bukan kuasa ulun, bukan kuasa panitia, kuasa Tuhan. Allah. Biar nukar tanah berapa, membangun berapa. Tapi ketika Allah berkehendak, maka apapun yang terjadi, terjadilah. Baik, lalu bagaimana cara kita agar salat itu tidak tertinggal, terimplementasi, bahasanya lah, implementasi, tak amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, bahkan cita-cita tadi generasi emas. Karena anak-anak kita begitu berat tantangannya. Satu, paham materialisme tantangannya. Materialisme. Orang bila melakukan sesuatu nang kayak apa jadi duit. Nang kayak apa jadi duit. Aku jadi indah maka pengajian ada jadi baras juga. Tadi jadi baras orang kampung. Sampai kena sembahyang malah luas ya beda. Kenapa? Karena jiwanya materi. Padahal melakukan apa bimbingan dari kawan, ada jadi duit berapa barang duitnya, mengoreksi ini, mengoreksi itu. Ini paham materialisme sampai kita mohon maaf menyekolahkan anak dikarenakan amun kada jurusan ini kena ngalih mencari kerja, ngalih mencari kerja. Ya paham mengimplementasikan salah urusan aja lawan kerja sudah. Sementara agama mengajarkan kita ajaran agamanya. Kita memang harus sugih, kita memang harus kaya, mental sugih, mental kaya. Umpamanya tolak kemarin masa kumpul, mental sugihnya apa aja? Kita bila diberi orang ambil, jangan meminta, itu mental sugih. Dan Allah mengajarkan melalui namanya Al-Ghaniyyu Al-Mughni. Kita harus meminta lawan Allah kasugihan. Orang bahari dari mengajari kita nak bila kulakan nasikir sampai kena orang beramin aminakan bila orang membaca apa tuh la ilaha illallah firdausi ala wala aqwa ala al-jahimi fahamita fatawfiratun nubi fa inna sampai habis nolak di dalam masjid. Takutnya orang Tuhan dia sudah tua ajaran mama abah kita bahari. Ada doa di situ jaga guru sudi doa sugih. Apa doanya? Allahumma ya Ghaniyyu ya Mughni sampai alunina sugihakan kami Allah berataan amin. Nah, empat amin. Yang ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil sejadah berbuat. Kada dapat doa sugih. Di hati kayak gimana sugih lah. Ada sugih. Ada sugih. Kenapa? Ya tadi Pak. Iman kita mohon maaf materialisme. Yang kedua tantangan anak-anak kita ke depan demoralisasi peruntuhan akhlak yang mulia. Kita ini kalau belajarin anak-anak sekolah dasar ya kalau mulai dari dasar jadi presiden hancur presidennya. Sakit hati gurunya, hati guru sakit. Atau anak buah kita di mana nak kerja, korupsi anak kita sakit hati. Kenapa? Materialisme kada berhasil kita mendidik
anak-anak kita. Kenapa? Tidak kita tanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Terus kita di sekolah tanamkan anak-anak kita bagaimana cara awas itu. Dan yang ketiga tantangan anak-anak kita ke depan, pemurtadan. Kita digiring untuk murtad semuanya. Wah, hebat benar HP-nya, gugur iman kita sudah mengadakan HP hebat. Wah, bagusnya. Anak yang cerdas bener lah, ranking 1. Apa dari namanya? Ya dong, siapa dulu namanya? Gugur lagi iman kita. Murtad yang tidak dirasa diraba bersekumpul. Dari penglihatan, pendengaran, pergaulan kita, yang apabila keimanan kita tidak kita asah setiap waktu, setiap saat. Bahkan Abu Guru sekumpul mengajari kita. Sidin berzikir berapa kali saat semalam? 24.000 zikir Sidin. Salawat Sidin tidak terbatas. Kayak apa kali terbatas? Burdah 3 kali dalam sehari semalam menghatamakan. Kayak juga dalail kayak itu. Salawat demi salawat. Sementara kita amaliyah batin untuk menumbuhkan keimanan kehadatan kawan Allah, kawan Rasul, maka akhirnya berat kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Terutama wali kita menawar salat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jalan kita? Akhirnya aja gitu. Kalau kita lagi jam 2 belum 2 lagi asar, belum 2 lagi iblis nang was-was dalam batin. Ujar iblisnya sekali kada apa-apa juga. Kawaja di kabar bujur, kawan di kabar akhirnya apa? Kada lalu kada gara-gara menawar tadi. Nah karena itu cara kita bisa melaksanakan salat dengan menjaga salat kita. Kenapa salat harus dijaga? Nabi menawari 5 perkara. Siapa aja Nabi menjaga salat yang 5 waktu, akramahullahu bi khamsi asya'a. Allah muliakan orang itu dengan 5 perkara. 5 perkara aja. Kemudian ingat, insya Allah. 1, yarfa'u anhu dhiqal 'aishi. Allah angkat kesempitan hidup. Allah, kesempitan hidup. Ini beratan hanya masalah Muhammad, bahwa masalah berata. Yang tadi tawari haji kan, ada duit ya, masalah. Coba kayak ini, kita hajikan insya Allah. Doakan. Hanya berdoa ada 3 macam berdoanya. 1, serangan berdoa. Yang kedua minta doakan kawan-kawan. Yang ketiga doakan kawan kita, orang lain. Bila mendoakan orang lain, ya Allah mudah-mudahan anak kita saleh-salehah, maka anak benar dulu salehnya. Kenapa? Karena mendoakan orang lain. Allah menyuruh malaikat untuk mendoakan orang lain, suruh kabulkan doanya terlebih dahulu. Makanya doa wali kata ada pernah mendoakan dari selama Quran aja. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma ajbur ummata Muhammad. Apa bersekumpul setiap malam mendoakan jiran tetangga. Nah, kita lihat kayak apa sih negaranya lah. Puluhan tahun semakin banyak orang yang mendatangi sini. Kenapa? Hasil daripada doa buat orang lain. Kita gak seorang aja boleh doa, apalagi mendoakan orang. Amun aku aja mendoakan tetangga dan suki nyaman aja suki. Hatinya kalau baik deh. Ya bahana ada Allah. Nangka 2, Allah angkat siksa kubur. Mana lagi yang masuk kubur sudah? Orang bahari ada bahari. Orangnya ingken di kampung sana.
meninggal sendiri. Saya kalau itu ada hasilnya mah malayang, apalagi menabung kubur. Akhirnya apa? Ada orang yang kasihan, kedua anak muda aja pulang. Ayo, kemudian anak muda kita tolong kasihan sendiri. Akhirnya menabung, disangki juga 2 buting aqua gelas. Sampai 2 kan? Kemudian boleh apa aja orang mati itu yang dibagi-bagi itu cucur 2 buting. Nah akhirnya selesai menabung, saya pun naik, saya pun terdiam di dalam kubur, taburing sini kau Yohan, taburing nang di apa namanya, nang di atas kuburnya taburing juga kau Yohan, sama-sama taburing. Adakah makan anak-anak halus? Buka-bukaan, hujannya aman, dasar kami aja lah. Tuh, banyak lawan apa tadi? Lawan wadai cucur tadi. Ajar pamannya ambil aja. Berarti sini bapaknya basadaqah lawan kakak-kakak. Akhirnya datang mungkar nakir. Taburing kan? Datang mungkar nakir. Dikira mungkar nakir mati nih sudah. Ya mungkar nakir itu pada tahu dia lain Tuhan ya kalau makhluk juga. Jadi langsung karena nggak ada nyata tujuh mana poni mananya orang ditanya marah juga apa aja kamu kubur pada mati lagi ditapuni juga marah juga karena akhirnya ambil gada si mungkar nakir dicatupnya baik himmat tadi bang mencatup. Nah ternyata ada nama nangkisakan. Siapa nama nangkis? Iya, cucur tadi. Allah. Ini riwayat yang diamalkan oleh orang tua kita bahari. Amun kita ini pada bintah ya ada bola wadai lagi. Ada bola wadai, ada bersedekah lagi karena ada paham riwayatnya. Amunnya paham riwayat sama dengan bersedekah, orang meninggal dunia tapi dia gue meninggal dunia gak sama membahayakan. Dulu amplop isinya 6 kabar 50 150 gasan apa? Terakhir gasan gini apalagi ibu tuh nambah gelang-gelang ya kalau nambah kalung nambah cincin mengatakan kemudian mati berdahulu gini hebat kira-kira gasan apa bu? Nah, gasan ini abahnya anak manuk. Dikuriaki ibu-ibunya. Mengumpulkan emas ya Allah sampai ke siku. Gak bunyi. Sudah berjilbab orangnya. Nah, di kalau makan pulang keluar. Mengatakan bila mati, cagar, bini, abahnya. Ayo, apa jadi ibu kena gue belum hantui kena, oma jadi hantu biarlah, jangan, ya ada kisah kawan tenang, guru, jajan dari betapa lawan karena kalau nangis masih benar nanti meninggal ini nih, ujar kawan. Ya beliau untuk sebutin aja nomor ingat benar bila baulah acan lah nyamannya acan bu diingat hati kan kebaikan dunia apalagi kebaikan akhirat cuman ada 2 orang kawannya meninggal ini kawan meninggal nangis lagi Iwan nangisnya ditakuni lah kawan ujar kawan ini guna meninggal kenapa ya karena nangis ujar dan si kawan menangis tadi umul benar biniku ada sing matian karena bapak bilang ya bapak tahu soal laki bapak orang mati laki cuma bila pian sama maya berarti laki pian wali apabila laki wali
Napa? Ini penelitian modern. Bini nak memamai laki, maka lakinya akan stroke. Nyari-nyari, kayak bini punya juga. Bapak Ibu, bila memamai laki, lakinya akan stroke. Ayo kita meneliti, laki siapa nak stroke? Abu, ada habis laki stroke, berarti pemamayang dia penyari kan? Nya babinian bala babinian tuh guringnya juga pandil, apalagi di dalam masjid guringnya juga pandil. Ega orangnya Allah. Baik, nah supaya berapa hari sudah 3 yang keempat, menyeberangi sirata mustaqim kalbarqil khatifi, bagaikan kilat yang menyebar. Kilat kalau dia lainnya kilat itu selambat itu ada nyaring bunyinya, tapi bila nyesep nyaring bunyi ada bunyinya. Bila takajud berarti fokus sedih. Bila pada takajud dengan kita mengagumi kira-kira. Terakhir, orang yang melaksanakan salat dia masuk surga tanpa dihisab. Kalau dihisab bu, rokok aja dihisab habis ya kalau. Nah amal kita amal dihisab oleh Allah. Yang lagi muflis, bangkrut, orang sudah haji, orangnya ustaz guru, banyak kesannya amalan, tapi dia akhirat bangkrut gara-gara zalim. Nah untuk menjaga agar tadi terimplementasi dalam hidup dan kehidupan kita, satu, jaga waktu-waktu salat. Lakukan di awal waktu. Amin apapun juga ya kan? Menggawe sembahyang ya apapun juga. Gawe di awal waktu. Dan itu yang paling afdal. Dan kita tahu waktu-waktu salat itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh sendiri. Kemudian zuhur dan asar 4 dan 8. Kemudian maghrib lawan isya 7. Subuh sendiri lagi, ada hubungan kan? Nah kemudian 4 tambah 4 zuhur dengan asar itu gambaran pintu surganya Allah. Siapa melakukan salat zuhur, salat asar, maka terbuka selebar-lebarnya pintu surga. Siapa yang melakukan salat maghrib dan isya, tertutup serapat-rapatnya pintu neraka 67. Sekarang kenapa jadi subuh sendiri? Ternyata subuh puja ulama penentu daripada yang dua macam tadi. Mau dibuka pintu surga, subuh penentunya. Mau ditutup pintu neraka, subuh juga penentunya. Hendak dibuka pintu surga, hendak ditutup pintu neraka, hendak ditutup pintu surga, hendak dibuka pintu neraka, tergantung subuh kita masing-masing. Kali ke subuh dulu. 2 rakaat jelas, tapi 2 ngalihnya alih benar 2 rakaat sudah. Ujar Nabi ketika pulang dari Isra Mi'raj, alam ini semacam berkabut. Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa Jibril jadi alam berkabut? Ujar Jibril, inilah ulah daripada iblis, setan dan kawan-kawannya mengabuti namanya dunia. Supaya apa? Supaya nangguring menyangka masih panjang lagi malah. Allah berat. Nah, dia nambisi anak yang halus. Jadi bila anak kita ingin saleh-saleha, manfaatkan waktu-waktu salat. Kayak dia lelakian bawa anak yang ke masjid. Kemana masjidnya silahkan. Dan kira-kira anak kita kan 7. Oh, malah tengah bulan di sini mengajar guru bahid bahwa biar rajanya membukahan, asal jangan mengganggu gurunya aja. Karena mengganggu gurunya nakut. Satu, jaga waktu salat, yaitu di awal waktu. Kemudian gawe dengan berjamaah salat kita. Allah, namunnya kita nih, mohon maaf ulun,
ada tapi fasih bawa bacaan baik bukan berjamaah sekaligus di situ ada pelajaran. Oh, imamnya luar biasa, baca Al-Fatihahnya bagus, baca ayatnya bagus. Lalu kita belajar dari salat kita, anak kita belajar dari salat berjamaah. Dan salat berjamaah itu ada 4 perkara yang dinilai oleh Allah. 1, bila imamnya diterima oleh Allah, maka semua makmum diterima oleh Allah. Oh, makmumnya dilihat Allah dalam pandangan rahmat, ada nilai. Seimam ada nilai. Barangkali mahaya bangwala amanah-amanah kan? Karena lapian 4 imam dan salah. Nah, itu berarti imamnya nyanyuk dia halah. Kalau pengalaman di pondok pesantren Al-Falah, Zohor nih. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Zohor, benyaring. Sidin sadar serangan. Apa aja Sidin? Basah kita basah. Kenapa? Abah Sidin tinggal di kampung. Nyanyuk Sidin ya kan? Nah, banyak langkah kayak itu. Nah, kita akunnya tadi sembahyang 3/4. Mengatakan hukum fikih kaidahnya bilanya antara 3 dan 4, maka pilih 4. Pilih 4 yang banyak. Kayak tujuan kita bila makan di warung, aku makan nasi bungkus 2 bungkus kah 3 bungkus, ambil nafas. Jangan yang dikit lah. Baik. Salat berjamaah 1 tadi imam dinilai. Kemudian makmum, imamnya tadi menghayabah, ada makmum di antara banyak kainnya. Ada yang diterima 1, maka berataat diterima. Termasuk imamnya pula. Yang ketiga yang dinilai oleh Allah adalah saf-saf yang ada salat berjamaah. Nah, makanya mulai malam ini kita mewalakiat, mengizinkan jais saja, boleh-boleh saja. Maka masih tentang ada yang paling afdalnya di rumah sembahyangnya. Tapi jangan jual, laki dibiarkan lah, jangan biar nanti juga. Ya, cukup. Lawaskan ada. Lawas setengah jam lagi. Nah, menarik dari sini dan langsung ditarik dulu belawas sesukunya ya Pak. Ya kita tuh kayak itu tuh modelnya tuh modelnya malas kan menurut psikologi kejiwaan bahwa kita ini setiap tidur itu 3 jam sekali bangun bahasa Banjarnya mailan sekali mailan bangun kita. Nah, seharusnya kalau itu menjadi amalan kita, aku kira-kira jam berapa bangun itu bisa diukur dengan tadi kejiwaan kita. Kita anak bangun jam berapa? Udah tak bangun Banjar, anak bangun itu nyaman aja. Anak bangun baudu, kemudian guring alanya Rasulullah, guring Rasul. Kemudian yang ketiga sudah bertakbir jadi Allahu Akbar. Ya Allah, bangun akan turun jam seberapa? Insya Allah bangun. Asal jangan rambut dan kita bangun. Ya bisa juga kita malam telah bangun. Anda bapak kami pas tadi hari ini, tapi jadi boleh orang ini itu bisa nanti. Bapak riak sudah ya, kalau umatnya dan ini aku takutkan bila kamu ada pandangan ini kami ini ya, ada apa kami sekali juga boleh mengambil sekali itu lah. Bisa kayak itu. Kemudian berikutnya tadi yang dinilai soft-softnya, kemudian yang keempat yang dinilai dalam pandangan rahmat Allah adalah salat berjamaahnya. Salat berjamaahnya 27, 25. Kalau kita salat di Masjidil Haram berapa balasannya? 100.000 kali lipat. Kalau kita salat di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Kalau kita salat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Di
Sayang dilewatkan, sayang dari uang pokoknya. Makanya bila ada duit kejar itu 100.000 kali lipat. Kalkulasikan berapa pian tinggal di Mekah. Maka itu kali dengan umur kita. Bisa jadi 200 tahun, 100 tahun tambahannya lah, dengan nilai-nilai seperti itu. Tapi ada ujar Nabi yang lebih hebat, kita salat 2 rakaat di tengah malam dengan ikhlas, maka itu lebih baik daripada 1.000 kali. 1.000 kali lipat, 100.000 kali lipat, 500 kali lipat. Nah, salat malam yang ditinggal baik. Yang berikutnya, satu tadi, jangan salat di luar daripada di awal waktu, harus di awal waktu. Kemudian yang kedua, salat berjamaah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk menjaga salat kita, gawe salat itu nang sunat-sunatnya, baik itu qabliyah maupun ba'diyah. Paling kurang 10 rakaat. Qabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, qabliyah ba'diyah maghrib 26, ba'diyah isya 8, qabliyah subuh 10. Cukup? Banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menjaga itu insyaallah apa yang dijanjikan oleh Nabi, man hafaza ala salawatil khamsi lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga yang 5 waktu dengan cara itu tadi, maka dia diberikan nur, cahaya pada hari kiamat. Kemudian diberi tanda, ada di dahinya, ada di seluruh batang tubuhnya, dari asari sujud dan asari uhud. Dan yang terakhir, penajatan yaumil qiyamah, selamat di hari kiamat. Sampai itu berapa? Sampai sini berarti ya Pak. Belum minta redha, minta halalnya, apa yang belum sampaikan, mudah-mudahan belum dan keluarga belum dapat melaksanakannya, dan kita garataan juga dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan sekali lagi acara kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini dalam ridhonya Allah, dalam rahmat maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita baik hajat dunia hajat akhirat kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak didik kita barata jadi anak-anak yang saleh-salehah, kebanggaan dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada hari ini adalah tanda kumpulnya kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang kelima, yaitu doa. Untuk doa ini kami mintakan kembali kepada saudara